Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Elektronika Fakultas Teknik Elektro. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modul FET, Field Effect Transistor, untuk analisis AC dan juga DC. Yang pertama, pengertian tentang FET dulu. Nah, FET adalah piranti 3 terminal sama halnya dengan BJT. Istilah field effect atau efek medan listriknya sendiri itu berasal dari prinsip kerja transistor yang berkenaan dengan lapisan depresi atau depletion layer. Nah, untuk perbedaan FET dan juga BJT di sini, BJT arus dikendalikan oleh arus, sedangkan FET arusnya dikendalikan oleh tegangan. Untuk BJT, dia adalah tipe bipolar, sedangkan FET adalah unipolar. Untuk BJT, impedansi inputnya kecil, FET impedansi inputnya besar. BJT kaki-kakinya ada kolektor, base, dan emitter, sedangkan FET ada drain, gate, dan source. Nah, untuk FET ini sendiri terbagi dua, ada JFET dan ada MOSFET. Pertama, kita mengenal dulu apa itu JFET atau Junction Field Effect Transistor. JFET ini sendiri juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada JFET kanal N dan juga kanal P. Untuk kanal N dibuat dari bahan semikonduktor tipe N, dan untuk kanal P dibuat dari semikonduktor tipe P. Selanjutnya untuk kurva karakteristik JFET, karena tegangan bias yang negatif, maka arus dari gate yang disebut dengan IG akan sangat kecil sekali. Dengan arus yang sangat kecil, resistansi inputnya akan sangat besar. Impedansi input transistor FET umumnya bisa mencapai mega ohm. Nah, dari prinsip kerja JFET dapat disimpulkan seperti gambar ini. Ketika ID-nya sama dengan 0, maka nilai VGS-nya akan sama dengan VP. Untuk kanal N adalah nilai negatif dan nilai FP pada JFET kanal P adalah positif. Selanjutnya ke FET jenis kedua, yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Untuk MOSFET sendiri ini memiliki kemiripan dengan JFET, yaitu kakinya drain, source, dan gate. Namun perbedaannya, gate terisolasi oleh suatu bahan oksida. Gate-nya tersebut terbuat dari bahan metal seperti aluminium. Oleh karena itu, transistor ini dinamakan metal oxide. Selanjutnya untuk tipe-tipe MOSFET ada dua. Yang pertama ada di MOSFET atau MOSFET depletion model. Nah, MOSFET jenis deplesi ini mempunyai kanal secara fisik yang dibuat pada substrate, jadi tidak perlu menginduksi kanal. Artinya, tanpa ada VGS, arus ID-nya akan mengalir jika ada VDS. Nah, pada gambar ini terlihat struktur dari transistor depletion mode. Pada sebuah kanal semikonduktor tipe N, terdapat semikonduktor tipe P dengan menyisakan sedikit celah. Nah, hal ini bertujuan agar elektron itu dapat mengalir dari source ke drain dan terisolasi oleh bahan oksida tipis SiO2 atau kaca. Untuk kurva karakteristiknya, The MOSFET ini dapat bekerja on mulai dari tegangan VGS-nya yang negatif sampai dengan VGS-nya yang positif. Nah, terdapat dua daerah kerja, yaitu daerah aktif atau ohmic dan daerah saturasi. Selanjutnya ke tipe kedua MOSFET, yaitu ada MOSFET. Transistor ini dapat dikatakan merupakan evolusi dari The MOSFET. Gate-nya terbuat dari bahan metal aluminium dan terisolasi oleh lapisan SiO2, sama seperti The MOSFET. Nah, hanya saja perbedaan mendasarnya itu substrat pada MOSFET ini dibuat sampai menyentuh gate. Untuk kurva karakteristiknya sebagai berikut. VGS-nya semuanya bernilai positif. Nah, kurva paling bawah ini adalah garis kurva di mana transistor ini mulai on. Tegangan VGS pada garis kurva ini disebut tegangan threshold atau VGS-TH. Nah, karena transistor MOSFET ini umumnya digunakan sebagai saklar atau switch, parameter yang penting pada transistor MOSFET adalah resistansi drain source.
Nah, biasanya tercantum pada datasheet adalah resistansi saat transistornya on. Nah, resistansi ini dinamakan RDS on. Untuk aplikasi power switching-nya, semakin kecil resistansi RDS on, maka semakin baik transistor tersebut, karena akan memperkecil rugi-rugi disipasi daya dalam bentuk panas. Juga penting diketahui parameter arus drain maksimum ID max dan disipasi daya maksimum atau PD max MOSFET dapat berfungsi sebagai saklar dengan ketentuan saklar akan on ketika VGS-nya lebih besar sama dengan VTH dan VDD-nya lebih besar sama dengan VTH. VTH merupakan V threshold di mana MOSFET itu dapat bekerja. Untuk analisis AC-nya, untuk analisis DC-nya, syaratnya 1. Semua sumber tegangan AC harus short circuit. Kedua, sumber AC open circuit. Ketiga, kapasitor open circuit. Rumus dasar untuk transistor MOSFET sebagai berikut. Ini 1 ketika dia feedback bias, IG-nya itu sama dengan 0, ID-nya sama dengan IS. Nah, rangkaian ini kita menggunakan konfigurasi common search. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar masing-masing. Yang kedua ada voltage divider bias. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar masing-masing. Selanjutnya kita ke analisis AC. FET dapat digunakan sebagai penguat sinyal kecil dengan impedansi input yang tinggi. Untuk mencari besarnya penguat, adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. 1. Lakukan dulu analisis DC. Nah, ini bertujuan untuk menentukan daerah kerja FET, apakah transistor itu berada pada daerah cutoff, saturasi, atau aktif. Jika yang dicari adalah besarnya penguatan, maka kondisi daerah kerja harus daerah aktif. Kedua, lakukan analisis AC. Nah, dengan analisis ini, kita dapat memperoleh parameter penguat seperti besarnya nilai penguatan, impedansi input, dan impedansi output. Untuk mengubah bentuk sinyal AC, setting sumber tegangan DC menjadi rangkaian short circuit. Setting semua kapasitor dengan rangkaian short circuit. Pada rangkaian penguat ada 2 jenis analisis. 1. Analisis untuk titik kerja Q menggunakan analisis DC, yaitu komponen kapasitor dihilangkan, beban pada rangkaian juga dihilangkan, dan rangkaian awal akan menjadi rangkaian akhir. Kedua, analisis penguatan atau gain menggunakan analisis AC. Kapasitor C2 dihubungkan singkat, C3 dihilangkan, pada input diberikan sinyal input AC dengan tahanan RS. Jatuh daya VCC dihilangkan dan diganti dengan ground. Nah, untuk konfigurasi penguat pada transistor MOSFET, yang pertama ada common source, rangkaiannya seperti berikut. Penguat kaki source itu, penguat yang kaki source transistor di-groundkan, lalu diinputkan ke gate dan outputnya akan diambil pada kaki drain. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat pada layar masing-masing. Kedua, ada konfigurasi common drain. Nah, penguat kaki drain ini di transistor. Penguat yang kaki drain transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke gate dan output diambil dari kaki source. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar masing-masing. Yang ketiga ada common gate, yaitu penguat yang kaki gate transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke source dan output diambil pada kaki drain. Untuk rangkaian dan juga rumusnya dapat dilihat pada layar masing-masing. Mungkin itu saja tentang modul FET. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.